Setelah dipikir-pikir, Trisha lahir di 2011. Kayaknya dia nggak tahu deh kehebohan dari isu kiamat 2012. Dan ini adalah hal yang penting menurut gue untuk gue kasih tahu. Trisha itu suka anime. Tuh, ya. Ini siapa, woi? Ya ampun, Trisha sebeda itu ya sekarang. Oke, di luar hujan, harusnya suara hujannya tidak terdengar, ya. Halo semuanya, balik lagi bareng gue dari Gun di sini, dan kali ini balik lagi di segmen Bertegel di mana gue akan bahas member yang berulang tahun. Dan hari ini cukup spesial, gue akan bahas salah satu member dari generasi 12. Dia adalah Jaslyn Trisha alias Trisha. Lahir di 16 Februari 2011 dan berulang tahun yang ke-14 tahun, ya. Member termuda kedua setelah Myra. Sekarang kan udah ada Myra, generasi 13 yang termuda di JKT48. Nah, Trisha tergeser posisi oleh Myra dan menjadi member termuda kedua di JKT48, ya. Sebenarnya mereka seumuran, cuman beda bulan doang. Ya, mungkin hari ini agak berbeda tampilan gue, mencoba untuk nggak pakai kacamata gitu ya, biar terlihat seumuran sama Trisha. Coba kalian pengakuan sekarang ya di kolom komen kalau kalian berani. Pas Trisha lahir kalian udah bisa ngapain, guys? Ya, ngaku aja deh. Ngaku aja kalian udah bisa ngapain di sana. Apakah kalian udah bisa bawa motor? Bahkan kalian baru bisa bawa sepeda? Apakah kalian udah bisa main warnet pas Trisha lahir di 2011? Ya, setelah dipikir-pikir, Trisha lahir di 2011. Kayaknya dia nggak tahu deh kehebohan dari isu kiamat 2012. Trisha ini kayaknya udah bukan Gen Z lagi ya. Dia udah Gen Alpha nggak sih 2011? Ya, kalau nggak salah 2011 itu udah Gen Alpha deh. Jadi ya memang terlihat perbedaan generasi di sini. Ya karena pembahasan Trisha ini baru pertama kali dan belum terjadi di tahun lalu. Walaupun Trisha udah ada di JKT48 tahun lalu. Jadi pembahasan Bertegelnya itu pakai format lama, dimana gue akan bahas keunikan membernya. Gue akan lebih memperkenalkan membernya dari pertama kali dia diperkenalkan, impresi gue seperti apa sampai sekarang ya perbedaannya. Terus juga bakal ada bukan birthday t-shirt karena dia masih trainee, jadi gue akan kepoin Instagramnya. Terus akan ada proyekan fanbase, ya akan gue mention fanbase-nya. Habis itu bakal ke ucapan dan udah closing ya. Itu untuk konsep Bertegel yang lama, itu yang akan gue pakai. Oke, kembali ke pembahasan Trisha. Ya, Trisha ketika pertama kali muncul, ketika pertama kali masih trainee, sekarang pun masih trainee ya. Maksudnya ketika pertama kali dia diperkenalkan, ketika awal-awal dia punya sosmed, dia tuh adalah sosok yang pendiam. Sosok yang pendiam, kalem parah, itu sosok Trisha ya. Wah, parah sih pokoknya. Anak itu kayak terlihat, waduh nih anak agak susah nih, kata gue, agak dia harus lebih bergaul gitu. Itu yang gue pikirkan terhadap Trisha, atau yang impresi gue terhadap Trisha saat itu ya, saat awal-awal, terutama 1 tahun terakhir lah, tahun lalu. Karena kebetulan banget di 16 Februari 2024 dia itu Shonichi. Jadi ya unik ya, anaknya ini ulang tahun, Shonichi yang paling pertama di generasi 12 dan Shonichi di Aitakata bareng generasi 11 dia saat itu ya. Dan di situ memang sangat pendiam karena lagi-lagi itu bareng senior sendirian, paling kecil, dan memang pembawaannya saat itu masih pendiam. Ngomong seperlunya itu Trisha banget saat 1 tahun yang lalu ya, 2024 awal 2023 akhir, ketika dia pertama kali muncul di JKT48. Muncul nggak tuh ketika dia pertama kali diperkenalkan atau masuk JKT48, dia tuh benar-benar kayak ya ngomong seperlunya aja, nggak yang sampai gimana-gimana ya, nggak sebawel member-member lain atau nggak sebanyak tingkah trainee lain di generasi 12 saat pertama kali diperkenalkan. Ternyata gue salah. Itu cuma impresi pertama aja, dan itu kesan pertama yang bagus ya sebenarnya yang diberikan oleh Trisha. Ternyata sekarang lihat dia ya, lihat anak itu sekarang ya, lihat bocil 14 tahun ini sekarang itu kayak wow, mungkin inilah sifat aslinya seorang Trisha yang baru muncul ya. Ternyata dia tuh sosok yang jahil, usil banget, apalagi ke kakak-kakaknya dia tuh usil banget. Sekarang usil juga sama fans, dia udah mulai jahil di X ya, iseng, tengil, ekspresif, anaknya ekspresif banget dia. Ternyata banyak ide yang mau dia keluarkan, yang mau dia ekspresikan, yang mau dia
tunjukkan di depan kamera ataupun di sosial media. Itu yang gue lihat dari sosok Trisha sekarang. Dan dia tuh kayak anak 14 tahun pada umumnya. Tau gak sih? Biasanya kalau di JKT48 ya, kita ngelihat ada fenomena gitu, anomali ya. Anak-anak yang sebenarnya usianya masih muda, dia tuh anak kecil. Ya, dia usianya masih muda tapi mencoba untuk terlihat dewasa, berpenampilan yang lebih dewasa. Mau dianggap seperti kakaknya, dianggap lebih dewasa. Ya, dan juga memang lebih cenderung kayak nggak sabar ke ke usia yang lebih dewasa. Dan biasanya terjadi kebalikan ketika dia udah dewasa malah jadi lucu-lucuan. Sedangkan Trisha itu dengan usianya sekarang 14 tahun ya, which is tahun lalu itu 13. Itu dia masih dengan tingkahnya kayak anak-anak umur 13-14 tahun. Ya, suka main, suka kayak ngelihat fans itu sebagai teman seumurannya dia, diajakin main ataupun dianggapnya sebagai kakak ya. Diajakinnya main, diisengin gitu. Itu tingkah anak 14 tahun. Ditambah dengan sekarang itu dengan penampilannya poni tebel ya. Poninya tuh tebel banget, gue kaget. Poni tebel itu mengingatkan gue dengan seseorang, tau nggak siapa? Adele. Reva Videla waktu zaman masih trainee atau akademi. Itu mirip, bukan mirip banget secara muka, cuman vibesnya tuh kayak oke, ini kayak Adele dulu nih. Cuma bedanya mungkin Trisha memang lebih bocil kali ya saat sekarang nggak tuh, saat ini itu lebih kayak anak kecil dibandingkan Adele dulu. Ya kalau ada suara hujan masuk, sorry banget karena kamar gua nggak kedap suara ya. Ya, Trisha ini terbiasa jadi adik di semua lingkungannya. Jadi di JKT48 dia yang paling kecil, terbiasa untuk jadi sosok adik, dan di keluarga pun dia si anak bungsu. Jadi udah terbiasa menjadi sosok adik di semua lingkungannya, dan sekarang dia harus menjadi sosok kakak bagi generasi 13 ya. Tiba-tiba ada adik, 9 adik, termasuk Intan ya yang paling tua di generasi 13 tapi jadi adiknya Trisha di situ. Ya dia harus mencoba untuk menjadi sosok kakak di sini sekarang. Mulai sekarang dan seterusnya itu bakal jadi sosok kakak. Harus bisa menjadi sosok kakak itu seperti apa sih? Ya, dan harus mulai pelan-pelan meninggalkan perannya sebagai adik gitu loh. Ini juga yang dirasakan sama banyak member. Kalau member-member sekarang tuh mungkin kayak ada Freya, terus ada Kristi di generasi 7, terus ada Katrina di generasi 9, Gendis di generasi 11. Ya, jadi dengan semakin bertambahnya adik-adiknya nanti, dia harus bisa menjadi sosok kakak yang baik juga gitu. Jadi mulai sekarang dia udah mulai harus bisa jadi sosok kakak. Itu tuntutannya Trisha ya. Bukan tuntutan yang gimana-gimana, cuman ya itu keadaan ya, kondisional gitu. Trisha ini punya bakat melukis dan menggambar, lagi-lagi mengingatkan gue dengan sosok Adele ya. Dan dia ini punya Oshi itu Gita ya. Dia ngoshiin Gita itu unik loh menurut gue saat dia kasih tahu ya. Dimana saat itu belum banyak member atau trainee itu yang mengagumi Gita ya. Yang di awal-awal perkenalan mereka langsung mengagumi Gita tuh nggak begitu banyak. Sedangkan Trisha langsung dia bilang ketika trial live generasi 12 awal-awal yang pertama kali itu masih pendiam tuh ya. Dia bilang kalau Oshinya itu Gita. Dan sering juga dikasih kesempatan untuk konten bareng sama Gita, terutama di IDN ya. Di IDN live yang dari IDN ya, yang di hari Selasa tuh biasanya. Dia sering atau udah beberapa kali dapat konten barengan sama Gita. Dia harus seneng sih. Ya harusnya dia seneng ya. Ya ngomongin soal gambarannya, dia tuh juga sering ngepost soal hasil gambarannya. Baik hasil gambaran yang dia nggak pernah posting prosesnya, tiba-tiba ada hasilnya, atau baik dari segi tiba-tiba video, tiba-tiba ada foto gitu kan, atau ada yang biasanya dia posting soal prosesnya dari gambar apa, dia posting di X misalkan, terus dia upload hasilnya, atau juga sering live sambil gambar. Ya, anak ini tuh suka nge-live ya sambil ngapain aja. Kalau dulu awal-awal itu sambil gambar, sambil melukis, itu yang biasa dilakukan sama Trisha. Nah, kalau dia live itu kayak nemenin adik lagi main, tau nggak? Ya, kalian ngerasain juga nggak? Kalau nontonin Trisha live atau Trisha lagi live dan kita tontonin, itu kayak nemenin adik lagi live. Nemenin adik lagi
main, lagi belajar. Itu yang dilihat pas ngelihat Trisha ya, pas ngelihat Trisha. Live-nya tuh bener-bener santai, yang kayak cuman ngobrol terus dia sambil ngapain, kayak adik yang nyeritain hari-harinya gitu loh. Ya hari ini aku gini loh gitu. Kalian gimana? Kakak gimana? Dan uniknya Trisha ini hampir setiap live-nya atau selalu di live-nya itu ditemenin kakaknya ya. Entah kakaknya yang mana, kakaknya itu banyak soalnya. Dia ditemenin kakaknya karena katanya ya dia harus ditemenin sama kakaknya. Mungkin emang karena masih di bawah umur, mungkin itu tuntutan dari orang tuanya, dari keluarganya, mungkin harus diawasin oleh kakaknya ya, atau oleh maminya biasanya. Cuman kadang terjadi interaksi lucu antara Trisha dan kakaknya. Kakak itu juga sering gangguin Trisha. Dan yang terbaru adalah tingkah Trisha sambil nge-live itu dia gambar di dinding. Dia kayak pertama tulis yang Trisha only ya. Itu ada, terus ada yang dia sampai yang pertama itu gambar ya. Yang pertama gambar kecil, terus kayak besokan harinya itu Trisha only. Nggak lama dari situ dindingnya jadi bersih. Kalau dulu dia lebih sering memunculkan image yang cool ya, cool, cuek ya, kayak ya cool, lucu, misterius, itu image Trisha dulu gitu loh. Sekarang dia tuh makin pede dengan image dia sebagai adik kecil, anak kecil yang ceria, adik kecil yang bener-bener kayak ya udah aku pengen main gitu loh, aku pengen menikmati dunia ini sebelum dunia ini tuh menjadi mimpi buruk gitu loh. Itu Trisha tuh kayak apa ya? Dia kayak memanfaatkan masa kecilnya dengan sangat baik. Menurut gua seperti itu sih. Mungkin karena dia udah tahu kakaknya, mungkin karena dia udah ngelihat kita juga, ataupun permasalahan orang-orang dewasa tuh udah ada di sosial media, jadi dia udah tahu nih kedepannya bakal nggak semenyenangkan itu nih hidup. Jadi ya gue harus nikmatin selagi gue masih jadi anak kecil gitu loh. Ya gue masih menganggap Trisha anak kecil ya, gue masih melihat dia sebagai anak-anak, belum remaja. Sorry banget ya. Mungkin setahun ke depan baru deh gue masukin dia sebagai kategori remaja gitu ya. Karena gue melihat dia bener-bener masih butuh ditemenin gitu loh, masih butuh bimbingan ya orang tua dan orang yang lebih tua gitu ya. Bimbingan seniornya gitu loh. Dia memang harus diperhatiin bener-bener, diawasin bener-bener dari ngeliatin fansnya ya, jangan sampai ada aneh-aneh ke anak ini gitu loh, karena memang masih kecil. Dan ini adalah hal yang penting menurut gue untuk gue kasih tahu. Trisha itu suka anime. Ya, member-member suka anime, suka Jepangan, itu adalah nilai plus bagi gue ya. Itu keren banget ya, kalian hebat. Kalian sugoi kalau kata Lily. Ya, dia suka anime, terutama Haikyuu ya. Kemarin kayak mencoba mencoba tsundere, dia nggak tahu Haikyuu gitu. Itu dari si Trisha, dan dia tuh suka banget sama Haikyuu sampai dia suka banget sama karakter siapa ya? Gue nggak begitu hafal sebenarnya. Apa Kageyama? Ya, Kageyama itu beneran dari Haikyuu atau dari anime lain? Pokoknya Kageyama. Itu dia suka banget sama karakter itu. Dia sering maksudnya kesebut sama dia, disebutin di live ataupun di Twitter. Dan belakangan juga di X-nya Trisha itu sering banget dia munculin karakter-karakter anime yang kata dia semoga karakter anime ini ada di dunia nyata gitu loh. Ada nggak sih di dunia nyata? Dia beberapa kali bertanya seperti itu, padahal sebenarnya dia tahu karakter itu karakter apa. Ya, level dia suka anime itu sampai di mana? Gua aja nggak tahu karakter yang dia sebutin, yang dia tampilin di X itu siapa itu. Karakter itu siapa gitu. Gue sampai nggak tahu itu siapa. Ya, tapi dia tahu. Artinya, ya dia level suka Jepangan dan suka anime tuh tinggi banget deh. Dan keunikan Trisha lainnya adalah dia tuh punya hobi banyak. Ya, dia bukan cuma hobi ngelukis saja. Dia ada juga hobi apalagi tadi. Apa sih tadi? Anime ya, Jepangan, dia juga suka. Banyak lah. Dan itu yang membuat fansnya tuh jadi punya banyak berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Itu yang unik. Ya, jadi banyak dia tuh bisa meng-guide fans dari berbagai kalangan. Itu dia ya Trisha ya.
dari latar belakang yang berbeda-beda. Misalkan orang yang suka dance gitu suka juga sama Trisha, orang yang suka Jepangan suka juga sama Trisha, orang yang mungkin suka sama member yang aktif di sosial media dia juga suka sama Trisha gitu. Jadi banyak sisi nih bisa disukai si Trisha ini gitu. Dan kalau gue tadi mention itu suka dance, ya dia ini suka cover dance di TikTok dan suka banget upload. Wah ya, gue berulang-ulang bilang ini ya, gue selalu suka member yang nampilin bakatnya di TikTok, posting bakatnya di TikTok, itu gue acungin jempol ya. Dia suka cover dance di TikTok dan gue suka setiap dia posting dia explore berbagai macam jenis genre bukan lagu ya, tapi lebih ke arah dance ya, genre dance gitu, baik dari lagu-lagu soal AKB48, lagu dari Korea juga, K-pop ya dia suka ya. Jadi dia nggak stop di satu genre aja. Kalau lagi cover dance dia mau coba ke banyak hal. Bahkan di MNG kemarin yang terbaru ya, di tanggal berapa sih MNG kemarin, tanggal 8 Februari itu sampai nunjukin bakat dance itu bareng Levi, Kimi sama Fritzy. Mereka cover apa itu ya, K-pop, gue nggak begitu tahu, cuman ya mereka cover di sana dan cukup booming, cukup membuat fans tuh kaget karena surprise banget. Terus juga membuat member-member lain juga kaget ya, buat member-member yang lain pada mau ikutan, terutama Marsha gitu. Marsha pengen banget ikut di sana gitu, kayak ajak aku bang gitu. Mereka lagi cover lagu drama dan aku pengen ikut. Baju merah loh. Ya, outfitnya Trisha itu juga keren-keren. Gue suka banget sama dia padu-padain outfit. Terutama dia sering pakai jeans yang kayak baggy jeans gitu ya, jeans yang gede gitu. Itu suka dia pakai. Terus pakai kaos aja, kaos oversize ataupun kaos yang udah biasa, ataupun pakai outer. Ya pakai outer gitu. Itu yang suka dipakai sama Trisha. Cuman kalau dia lagi MNG gue agak bingung nih gimana gitu, dia sering mencoba eksperimen gitu kalau lagi MNG ya. Cuma ya sekali lagi gue suka sama outfitnya Trisha. Nah kalau gitu gue langsung ke Instagramnya aja ya, buat kita lihat nih outfit Trisha-nya apa aja, karena dia cukup sering juga upload di Instagram ya. Ya, ini dia Instagram dari Jesslyn Trisha. Jesslyn Trisha, pelukis yang hadir di mimpi-mimpi indahmu ya. 1, 2, Trisha. Itu lucu banget anak itu ya. Dengan Jiko Shokanya yang benar-benar ceria, sesuai dengan usianya. Ya, seperti biasa gue akan bahas beberapa foto yang menarik di sini dan kita akan mulai dari paling bawah. Sudah ada 49 postingan dari Trisha ya. Cukup sering upload anak ini. Dan kita mulai dari paling bawah. Yang pertama sekali ya. Nah ini kalian lihat kan perbedaan Trisha 1 tahun 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya. Ini di Flowerful soalnya 2023. Sekarang sudah 2025 awal. Terlihat perbedaan Trisha di sini, dia masih sering banget sama Anin dulu ya. Anak kecil banget. Ini foto ini benar-benar foto legend dan ya terlihat Trisha tuh beda banget sama yang sekarang. Walaupun masih bocil-bocil juga, cuma beda. Tuh, ya. Ini siapa, woi? Ya ampun, Trisha sebeda itu ya sekarang. Nih, lihat. Ini Olin, ini Erin ya. Ya masih sama nih. Olin sama Erin tuh kayak masih ya udah gitu. Trisha tuh beda banget. Mungkin karena emang masa-masanya pertumbuhan ya, jadi perubahannya tuh terlihat. Nih, ya kan. Oh ya, gue jadi teringat sesuatu, dia tuh suka banget sama Pennywise. Entah kenapa anak ini punya selera yang unik ya. Dia suka Pennywise, kata dia lucu. Padahal kata kita kan ya gimana ya, Pennywise gitu. Oh ya, dia juga suka pakai kayak knitwear gini, pakai yang rajutan dulu ya. Entah sekarang ini ya kayak bener-bener kayak adek gitu. Kayak bener masih anak kecil. Kageyama bener kan? Kata gue tadi ya. Bener-bener tergila-gila deh sama Kageyama. Kita melompat nih ke Spring Has Come. Tiba-tiba Spring Has Come. Nih, ini agak ini juga eksperimental juga menurut gue ya kan.
Tapi bagus ya outfitnya di sini. Tuh, beda gitu loh. Trisha tanpa poni itu adalah figur yang berbeda ya. Ya, tapi anaknya kalau udah dewasa sih, foto-foto shootnya bakal bagus-bagus banget sih. Karena anaknya ini udah bisa gaya-gaya gitu loh, ekspresinya banyak, stok gayanya tuh banyak gitu, nggak bakal mati gaya tuh Trisha tuh. Trisha tuh adalah tipikal adik kecil yang disuruh foto sama keluarganya gitu. Ayo deh foto-foto, ayo lihat sini gitu. Gayanya dong. Gitu. Sering kayak gitu, ya nggak sih? Dan Trisha ini udah SMP sekarang. Dia dulu waktu masuk masih kelas 6 SD. Ini dia graduate SD. Ini dia graduate SD, guys. Ini graduate SD, bukan graduate SMA ya. Ini bukan graduate SMP, ini graduate SD. Lo bayangin. Ini lucu banget ya. Slytherin ya. Dia suka Harry Potter satu lagi. Jadi ya, satu lini lagi yang bisa suka sama Trisha yaitu Potterhead. Dari Potterhead juga, kalangan Potterhead tuh bisa suka sama Trisha juga. Ini lucu banget. Ya ampun, anaknya bener-bener beda sama yang sekarang ya. Karena apa, saya ingat gua itu ngelihat Trisha, ya Trisha yang sekarang bukan Trisha yang dulu. Ini mah Trisha tahun lalu nih. Ini udah beda lagi. Ya Amano bener-bener mengubah member ya. Poni itu bener-bener mengubah ya. Ini sama Kimi ya. Ya fun fact, anak ini berdua cuma beda setahun. Ya ini Poni. Ya ini udah ponian, terus Kimi awal-awal bondol ya. Persiapan Amano ini kelihatan bedanya baru. Memang Poni itu benar-benar ngaruh sih. Poninya Trisha tuh benar-benar seberdampak itu. Terus iya Amano ya, Amano Jakubata. Trisha dengan poni realnya ya. Poni real, dimana yang lain kebanyakan pakai poni palsu, dia pakai poni real. Pakai poni real gitu. Dimana ya Trisha? A few moments later. Aku selalu punya kendala mencari member di foto Amano ini. Sumpah gue payah banget nyarinya di mana sih? 12 seconds later. Oh ini ya? Ya ampun. Bener kan? Iya. Ya ini prosesnya ya. Ada behind the scene-nya. Lanjut lagi. Nah ini kalau nggak salah ini mulai aneh nih. Ini anak mulai aneh nih, lihat pose fotonya udah mulai kayak ngeblur gitu. Ya kan, udah mulai era Labubu nih guys. Era Labubu nih, lihat gaya-gayanya udah mulai aneh nih anak ya. Tuh ya kan, ini waktu MNG apa ya, Personal Meet and Greet Festival ini Road to Sesengke bukan ya kayak. Nah ini unik nih, dia suka pakai topi ini ya, dia suka pakai topi apa ini gue lupa ya, pakai kayak baju adat mana gue nggak begitu tahu, cuman ya ini kayak baju tradisional motifnya tapi model modern, terus pakai sepatu tinggi. Makanya gue bilang tadi di awal kalau dia itu kalau mix and match outfit agak unik. Kalau lagi meet and greet tuh kan udah mulai aneh ya, mulai gak jelas nih, blur semua ya. Udah mulai nih Trisha semenjak Amano tuh mulai berubah. Nah ini dia ya, ini dia tuh angle-nya nggak jelas gitu ya, tapi cakep gitu loh, lucu. Ini anak curang gitu loh. Nah kayak gini aja bagus ya. Ya dia mulai menemukan atau menunjukkan dirinya yang asli tuh mulai semenjak setelah Amano ya, semenjak ponian ya. Ternyata potong poni itu juga merubah watak seseorang. Ya ini waktu Halloween dia jadi Slytherin, benar-benar Slytherin secara utuh ya. Terus ini tiba-tiba balik lagi jadi ini bocil lagi. Tuh kenapa? Gitu ya. Enak ya, benar-benar kalem itu hanya tipuan guys. Nih ke konser kemarin ya, Let's Shine Brighter Together ya. Wih, tuh ya normal lah kalau di sini ya. Tuh lucu banget anaknya. Memang wah, lagi-lagi gue bilang poninya itu benar-benar tebel banget ya, bukan barcode lagi nih mah. Ini tebel banget, balok ini namanya. Ini anak hobi atau suka banget upload foto ya, banyak banget fotonya, stok foto itu. Ya jadi bagi kalian yang suka member yang suka upload foto, ya Trisha gitu, salah satunya ya. Ya video ini panjang karena Trisha banyak upload foto. Cuman bagus ya Trisha. Ini waktu dia ke Bali ya nggak sih? Ya. Bali. Wih.
Tuh, untung bukan di pantai selatan ya. Ini di Bali. Jadi nggak diculik dia pakai baju hijau di pantai gitu. Ini lucu juga. Kacamataan. Anak-anak kalau udah pakai kacamata tuh wow. Kelihatan lebih dewasa, tapi masih gitu loh. Lucu itu masih dapat. Ya kan. Dia ini kayak posenya banyak, terus tuh diupload dia semua. Hampir semuanya diupload sama dia. Karena bagus semua sih. Ya jujur. Ini di mana nih? Thank you for 4 hari yang lalu ini meet and greet. Gila banyak banget nih anak foto-fotonya, stok fotonya banyak banget. Dia pakai Seifuku. Terus ini pas di ini ya, pas meet and greet-nya. Ya kan ya ampun lucunya. Ini dia berapa baju sih? Nah ini agak bingung nih gue yang dia pakai baju ini. Kayak agak kurang gitu. kurang nyambung gitu. Kan? Ya ampun, nikmatin guys momen-momen dia masih lucu kayak gini. Ya, nikmatin aja. Tuh kan, menganeh kayak gini. Lihat. Tuh. Ya. Ini masih edisi meet and greet. Banyak banget foto dia terbaru itu banyak banget. Terus ini yang dia pin. Kenapa dia pin? Ya, kayaknya spesial deh foto-foto ini. Iya. Kebalik gitu. Ya nikmatin aja masa-masa dia masih lucu kayak gini karena suatu saat dia akan jadi tumbuh dewasa juga kan. Dia akan tumbuh dewasa dan ya siapa tahu dia berubah gitu. Kayak apa ya? Kayak Christy gitu kalau sekarang ya. Freya juga udah mulai jadi sosok dewasa. Mute juga gitu. Jadi bagi kalian yang sekarang ngeliat Trisha kayak gini ya, kita nikmatin aja guys. Dia masih kayak gini, dia masih suka main-main ya kan, masih lucu. Mungkin nanti dia mengubah image-nya di usia yang keberapa gue nggak tahu, pasti akan berubah gitu. Keren gitu. Iya coba kalau kita gitu loh. Gue aja yang pakai kayak baju kayak gini dikira habis guling-guling di parkiran nih. Kalau Trisha mah enggak gitu. Artis nih gitu. Oh ya dia ada cover dance di sini. Cover dance di parkiran. Trisha cover dance di parkiran, keren banget sih. Dan kalau nggak salah lagi, kalau nggak salah banyak ya. Dia pergi bareng Katy. Dia cukup dekat sama Katy sih. Gue seneng ya ngelihat bocil dekat sama bocil. Lucu banget. Tapi sekarang Katy pun udah mulai jadi sosok yang dewasa gitu semenjak ada adik-adiknya, terutama Trisha ini. Ya outfitnya Trisha tadi itu unik ya dan terbilang kayak bisa dibilang kayak skena gitu ya nggak sih, gue nggak begitu paham sebenarnya. Dan kalau kata Levi sih dia ini Trisha ini tuh sobat skenanya Levi. Ya itu dia tadi pembahasan atau kita kepoin Instagram dari Jesslyn Trisha. Cukup banyak foto-fotonya, 49 foto atau postingan dalam 1,5 tahun terakhir ya, cukup banyak dan cukup lama durasinya. Mungkin ada beberapa yang nggak gue tampilin semua ya tadi foto-foto Trisha, nggak gue komenin juga semuanya, kita lompat-lompat aja ya. Seperti itulah sosok anak kecil ini ya, Trisha yang lucu, aktif dan banyak tingkah dan sekarang udah mulai aneh. Bagaimana pendapat kalian? Kalian lebih suka foto Trisha yang mana? Kalian bisa kasih di kolom komentar ya. Dan itu dia pembahasan soal Trisha. Selanjutnya mungkin gue akan mention fanbase-nya Trisha untuk kalian bisa lihat proyekan ulang tahun Trisha yang ke-14 tahun. Kalian bisa cek di Twitter atau X dari tag di sini. Ya, tag ya. Bacanya tag ya. Karena ini fanbase Trisha ini baru ganti nama. Jadi lebih simple. Cuman gue sempat kehilangan clue nih fanbase Trisha itu yang mana. Ternyata tag ya. Kalian bisa cek X dari tag untuk lihat hashtag apa yang dibawakan sama tag untuk merayakan ulang tahun Trisha yang ke-14 tahun ini. Kalian bisa ramaikan di semua sosial media, Twitter, Instagram, dan juga mungkin YouTube, TikTok ya. Kalian bisa ramein di sana untuk merayakan ulang tahun Trisha yang ke-14 tahun. Oke, untuk Trisha ya, selamat ulang tahun. Mungkin di usia kamu sekarang ulang tahun itu masih benar-benar spesial banget ya, sangat rame, orang-orang pada suka di hari ulang tahunku gitu ya. Ya nikmatin aja dulu, nikmatin pokoknya semua apapun yang membuat kamu happy, lakuin
nikmatin, lihat gitu loh, pelajarin semuanya, apa yang terjadi atau apa yang dialami sama kamu sekarang, kamu perhatiin, kamu pelajarin, dan kamu siap-siap bahwa kamu harus siap-siap karena di masa yang akan datang kamulah yang akan menghadapi hal-hal yang dihadapi oleh kakak kamu itu ya. Ya, belibet gua ngomongnya. Ya, pokoknya semangat sekolahnya karena masih panjang juga ya. Sekolahnya masih SMP sekarang, masih ada 2 tahun lagi di SMP, masih ada 3 tahun di SMA, masih ada 4 tahun di kuliah ya. Jadi masih panjang, nikmatin aja prosesnya juga di JKT48. Semoga makin baik dari segi perform ya, enjoy setiap performance-nya, nikmatin semua pertemuan dengan fans karena aku harap ini masih permulaan dan masih panjang banget perjalanan Trisha ya. Oke, dan ya itu aja sih pesannya, nikmatin aja dulu ya. Dan selamat ulang tahun buat Trisha ya. Ya, itu aja ucapan gua. Gak begitu mau banyak-banyak pesan karena gua pengen anak ini masih mau menikmati masa-masa mudanya ya. Dia masih harus happy, masih benar-benar harus happy banget gitu. Jangan terlalu banyak pikiran ya Trisha. Itu dia. Dan itu aja untuk pembahasan birthday girl dari Trisha. Kalau ada yang kurang kalian bisa tambahin di kolom komentar ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, itu di pembahasan Febriolasi Nambela di 26 Februari. Kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Deddy pamit. Bye bye.